gila nih, asik banget nih tempat ini. Ini namanya apa nih? Bengkel apa lab apa nih? Apa dapur? Studio. Studio Good R&D. Asik. Good R&D. R&D. Rekayasa dan dicoba-coba. Ngedaur ulang ini ya, sampah plastik ya. Daur ulang sampah plastik sama banner sama banyak hal sih, lebih kayak karena kenapa rekayasa dan dicoba-coba itu kayak, Mas aku mau bikin meja dari plastik. Nah, ayo kita coba bikin di sini. Misalnya kayak ada, Mas aku punya radio, kita mau dibikin seperti apa? Ya kita bisa ngulik bareng-bareng. Casing handphone juga bisa loh filmnya. Bisa. Tapi belum ada yang mesen ya. Udah ada berapa? Udah ada juga. Ada. Gue denger info nih ada tempat ya kan di Good School ya kan. Ngedaur ulang sampah-sampah plastik menjadi sebuah karya seni gitu kan. Itu kan menurut gue sampah-sampah yang mungkin kita anggap nggak ada artinya gitu ya, tapi kita anggap sampah ketika diolah melu nih jadi sesuatu jadi gitu sesuatu kan. jadi nambah nilainya. Nah itu dia, berarti emang balik lagi bukan barangnya apa ya, tapi tergantung di tangannya siapa itu bisa menjadi bernilai itu ya. sih, lebih Luar kayak, biasa lu bro. apa ya, melihat keseharian sih, ada apa sih di sekitar kita, ada apa sih di sekitar kita. Kalau kita lebih peka sih, bahasa lebih peka, wah ya, kayak melihat entah ya, kayak contohnya kayak R&D, kayak melihat tutup botol itu bisa dijadiin sesuatu hal. Itu kan ibaratnya bahasanya hal kecil kan, tutup botol hal kecil yang hal kita selalu sepelekan. Kita sepelekan. Kalau di R&D nggak disepelekan sih, lebih itu tuh kayak wah itu tutup botol, apalagi kayak sekarang kan tutup suatu produk minuman, dia tutup botol yang berbagai warna. Kita lebih kayak wah ini warna pink, warna biru, wah lucu nih buat dibikin susah satu hal. Di-mix ya dengan berbagai warna iya. ya akhirnya jadi. Cuman kan nanti prosesnya kan ada peleburan ya. Iya. Jadi contoh misalnya botol plastik tadi dengan beraneka warna terus dilebur ya kan. Kita dicacah dulu. Oh dicacah. Iya. Ya sebelum kita dapat dari. Dicacahnya kayak gini. Iya. Oke. Sebelum kita dapat untuk tahap kecacahan, kita dapat dari kawan-kawan, kita langsung proses pencucian dulu. Oke, dibersihin. Pembersihan, pencucian, habis itu kita penjemuran. Penjemuran, habis selesai penjemuran ada pemilihan. Kita biasa sebutnya kurator tutup botol. Oke. Karena kerjaannya tiap hari dia ngekuratorin nih, wah ini warna biru, warna merah, warna kuning. Gak cuma lukisan aja ada kuratornya. Enggak hanya itu. Gue sebut kurator. Kurator tutup botol. Asik. Habis dari dikuratorin sesuai warna, baru tahap pencacahan. Ada lowongan nggak buat kurator tutup botol? Ada aja sih, kalau yang mau. Oke. Dia tiap hari ngerjaannya ya udah. Kita kasih tumpukan tutup botol, udah macam-macam warna, kita pilih satu-satu. Itu agak kudu punya kesabaran sama ketelitian sih. Kadang kita juga bersabar lah ya bermain dengan tutup botol ya kan. Botol pilih lagi. Habis dari situ baru kita masuk ke tahap pencacahan. Tahap pencacahan baru ke peleburan. Nah, peleburannya di mana sih? Nih, ini ada open. Open ya. Ini open ya. Oke, dilebur di open. Di sehari-hari kita pasti melihat oven ini. Betul. Kita pakai oven kue. Biasanya bikin kue. Kita bikin plastik. Mantap. Tapi nanti udah jadi barang punya nilai ekonomis, bisa beli kue. Bisa nggak perlu bikin kue. Jadi nggak usah bikin kue. Jadi beli ya. Beli kita. Asik. Iya, sekarang gini, gue nanya, pasti dari sekian banyak sampah itu kan macam-macam sampah ya. Tapi lu ngeliriknya ini di plastik gitu. Nah, kira-kira tuh ada apa ya? Ada histori apa? Ya, histori apa? Ada pertimbangan apa nih gitu. Jadi sih R&D awalnya sih lebih ke ini sih, kayak awal cikal bakalnya R&D terbentuk ketika si Good School itu membuat face shield dari 3D print yang bakal dibagikan ke garda terdepan yang lagi awal covid itu. Awal covid itu. Berarti sekitar 2019 ya? Ya, sekitar tahun 2019. Good School itu membuat face shield dari 3D print
Dan dari hasil 3D print itu menimbulkan masalah baru. Apa tuh? Limbah plastik 3D print itu. Oke. Nah, dengan kawan-kawan di sini berdiskusi, kita membuat satu hal yang baik nih untuk dibagiin, tapi kita menimbulkan masalah yang baru. Oke. Akhirnya kita berpikir, Akhirnya tanggung jawab lah nih. ya iyalah, ibaratnya kita harus bertanggung jawab nih, kita udah membuat masalah yang baru nih. Kawan-kawan melihat ya ada dari kawan-kawan kayak ide-ide, wah ini nih bisa dilebur, bisa dijadiin ini, bisa dijadiin ini. Akhirnya kita coba, masih nyoba sederhana banget, pakai kompor gas kecil gitu, kompor awalnya tuh kompor kita bakar, bisa tuh lebur, tapi hasilnya kan kurang karena hitam, kurang karena hitam. Akhirnya coba lagi dengan teknik rebus. Rebus? Iya, kayak rebus mie. Enggak sih. Panci, terus kasih air, apa ya bahasanya sih, kukus ya. Dikukus ya. Dikukus, jadi ada air, ada air, saya kasih panci lagi di dalamnya, akhirnya jadi lumer. Tapi prosesnya itu sangat lama, memakan berjam-jam untuk ngeleburinnya. Akhirnya kita ada ide lagi dari kawan, pakai oven. Kita coba, kita beli oven. Kita pakai oven, ternyata hasil yang kita inginkan sesuai. Ibaratnya dengan pekerjaan lah, ibaratnya kayak lu pakai teknik merebus itu sangat waktu lama. Ternyata kalau pakai oven dia bisa cuma hanya 1 jam 2 jam. 1 jam. Ya, udah jadi kayak bubur plastik. Udah jadi gitu. Pasta sih, pasta. Pasta, oke. Kalau bubur ayam. bubur kertas ini jadi kayak pasta gitu. Wah, bener nih hasilnya seperti ini. Sampai akhirnya menjadi paping, jadi benda-benda yang ada yang bisa dimanfaatin lah. Oke, dibentuk ya nanti ya. Sampai anting gitu. Ketika limbahnya habis, limbah ditiripin habis, kan kita nggak mungkin stop kan dengan penelitian itu. Dengan yang kita udah jalanin nggak mungkin stop. Akhirnya nyari ide lagi, dan kawan-kawan menyarankan tutup botol atau jenis plastik HDPE itu bisa dilebur lagi. Dari situ akhirnya kita kawan-kawan di sini membuat wadah pengumpulan, spot pengumpulan tutup botol di berbagai titik di Guskul. Kayak misal tempat nongkrong, di kantin kan ada, di pos satpam ada, bahkan beberapa studio yang lumayan sering meeting pasti kan ada botol minuman. Akhirnya kita taruh di situ. Kita selalu ngambil 1 bulan sekali, itu bisa menghasilkan sekitar 3-4 kilo tutup botol. Dari situ kita cacah lah, awal-awal juga kita nggak ngadirin alat cacah ini. Kita pakai blender. Pakai blender, ada ide blender aja. Itu apa, pisaunya kuat apa? Ternyata pisaunya sih kuat, tapi wadahnya enggak pecah. Wadahnya pecah, wadah retak. Dan itu juga menghasilkannya juga lebih lama lagi kan, karena kita butuh banyak buat nyoba-nyoba. Akhirnya kita mendatangkan alat cacah ini. Dengan cara berkolektif. Ya ada kerjaan proyek apalah, kerja gitu sama kawan-kawan. Akhirnya menghadirkan cacahan plastik ini. Dari cacahan plastik, kita oven udah ada. Itu juga oven dulu kecil, oven kecil banget lah, ukuran paling 20 sentian. Udah dapet cacah, akhirnya kita ngadirin mesin oven ini. Yang agak lebih besar yang itu. Sama kita bikin cetakan. Kita bikin ukuran 28x29, karena kita nerapinnya ini akan ke arah papan kayu. Jadi modelnya kayak seperti papan kayu. Kotak triplek. Akhirnya kita bikin jadi itu, akhirnya dari papan itu bahan dasarnya. Contohnya itu ya? Iya, ada beberapa contoh. Coba gue lihat. Jadinya nanti kayak gini. Iya. Tuh. Ini warna-warnanya ya warna-warna tutup botol ya. Iya, tuh. Dan lucunya itu Pokari ya. Kita nyoba si merek ya, brand si tutup botol tuh nggak hilang sablonannya. Ini kita susun. Di dinding juga asik juga. Ya, bisa di interior.
Jadi karena kita fokusnya ke bahan dasar, akhirnya bisa menjadi berbagai macam bentuk sih, kayak entah jadi karya, entah jadi suatu produk, entah jadi apapun itu. Tapi emang plastiknya ini emang plastik tutup botol atau plastik-plastik banyak tuh jenisnya? Iya, lebih ke ini sih, karena si plastik tuh ada jenisnya, kayak ada HDPE, LDPE, ada PP, ada P. Sampai ngerti lo ya jenis-jenis plastik. Akhirnya kan, Okay. akhirnya kan, yang tadinya kita juga kawan-kawan juga nggak terlalu tahu tentang plastik, ya tahu yang udah ini plastik, tapi nggak tahu jenis-jenisnya, akhirnya kita mempelajarin itu. Oke, nah HDPE. Oke, misalnya ini balik lagi kan ke bahan ininya nih, bahan bakunya ya kan. Dari segi ide, gue rasa sih ini keren banget gitu, keren banget. Ngolah sampah ya, sampah yang dibuang nggak ada gunanya, tapi tiba-tiba di sini jadi sesuatu gitu. Nah sekarang masalah bahan bakunya nih, kayak lu bilang tadi, oke, stok di sini nggak ada, akhirnya mencari di luaran ya. Iya, akhirnya Nah kira-kira apa tuh yang dilakuin nih? Misal di luaran apa pasang ini woro-woro, woi plastik gitu. Plastik. Ya kita juga sama sih, kita ngajak-ngajak kawan-kawannya, ibaratnya kawan-kawan terdekat dulu lah, kayak misalnya ada kawan, lu kalau punya sampah plastik bisa kirim ke sini, bisa kirim ke sini, terus ya kalau emang ya itu kan nggak mungkin banyak juga kan, ketika kita dapat suatu orderan, bahasanya orderan, kita butuh sekian banyak plastik, yang utama kita adalah ke bank sampah dulu. Oke, bank sampah. Bank sampah dulu. Itu adanya di mana tuh bank sampah? Itu ada di Bintaro, yang kita sering kerja sama mereka di daerah Bintaro. Kalau emang di bank sampah lagi nggak ada stok tutup botol, akhirnya kita ke pengepul. Pengepul rongsok, kita ngambil di situ. Sorry, tapi tetap target tutup botol ya? Bukan plastik-plastik, sampah plastik yang lain gitu? Kita di sini tutup botol sama Tupperware. Oke ya. Tupperware itu jenis plastik PP. Oh namanya jenis plastik PP. Polyester apa itu? Oke. Bukan plastik kayak misalnya plastik botol apa ya? Botolnya. Kayak gini, botolnya enggak ya? Botolnya kita pernah nyoba. Dia kan jenisnya PET tuh. Nyoba di oven di sini. Dia nggak menjadi pasta. Dia malah mengkristal gitu dan gampang patah. Ternyata gue cari lagi, dia butuh suhu yang di atas oven ini. Nah ini biar clear aja, daur ulang sampah plastik, tapi plastiknya jenisnya apa dulu? HDPE, gitu ya? LDPE kita bisa tuh. HDPE, LDPE, sama PP. Kita baru bisa. Cuman kan dia orang awam agak bingung asing kan? juga nih. Ini HDPE apa? Jenisnya apa nih gitu? Semua produk itu yang ibaratnya menghasilkan, jadi wadahnya itu plastik, itu harus mencantumkan logo. Oh gitu. Kayak misalnya botol, di bawahnya kan ada kode. Ada kode, kalau tutup tuh angka 2, kalau botol tuh aku lupa. Lu sampai ngerti gitu ya akhirnya. Iya, di sini ada kode segitiga modelnya kayak ini. PET itu logonya nomor 1. Angka 1, segitiga angka 1. Itu pabrik itu harusnya wajib. Jadi ketika udah disebar produknya, nggak pusing untuk ngolahnya, jadi udah tahu, oh ini jenis PET, ya kita bisa jadiin botol lagi, bisa jadiin ya HDPE, banyak hal sih, jadi ember, jadi itu. Jadi yang kita lakukan saat ini nih, sebenarnya udah dari dulu juga udah ada, cuma menerapkannya beda-beda. Ada yang jadi ember, ada yang jadi ya benda-benda plastik yang kita sering temuin, bahkan tutup galon isi ulang. Nah, itu kan jenis plastik LDPE. Nah, itu bisa diulang lagi jadi tutup botol lagi, jadi tutup galon lagi karena jenis plastik. Bahkan jadi kantong plastik juga. Kantong plastik kresek kan itu jenis plastik LDPE. Ada LDPE, ada PP juga, ada HDPE juga. Tapi rata-rata banyak LDPE. Bisa terima juga berarti kantong-kantong plastik itu? Bisa. Kantong kresek. Kantong kresek. Bisa juga itu diolah. Kita itu kalau kantong kresek itu kita bisa jadiin tas. Ada nih tas. Mana coba lihat. Nih. Ini tas. Kita sebutnya operasi plastik.
Operasi plastik. Operasi plastik. Ini kayak jadinya kayak ini ya, kayak kantong plastik apa ya, kayak kantong beras gitu ya. Iya. Iya. Tebel loh ini. Tebel, ini sekitar 10 lapis. Tapi dasarnya awalnya tadi kantong kresek. Kantong kresek. Kantong kresek itu kan tipis ya. Tipis. Tapi ini jadi tebel. Tebel karena kita Wah, keren banget ya. double setrika. Sesama kita juga ditambahin kain apa ya yang biasa di dalam jaket parasut yang bolong-bolong. Oh iya, itu Itu. kain apa namanya? Kain, biar kuat aja sih kalau itu. Apa ya kalau dibilang puring ya. Ini buat penggantinya bahannya ya, bisa ya. Biar didobelin sih biar lebih kuat. Nice. Keren loh ini. Kalau lihat bahannya kayak gini, idenya sebenarnya banyak banget buat bikin apa ya sebenarnya ya? Ya, jadi kayak ini kan Stufo nih yang bikin. Si Stufo itu kan lebih kayak dia lebih fokus kayak pengolahan banner dan kantong plastik. Banner kayak di Gus School kan sering bikin acara pameran, musik, bahkan dia kadang dia membuat banner acara tersebut. Akhirnya Stufo tuh melihat, wah itu banner selalu setelah acara dibuang, ya dijadiin kandang ayam lah, apa buat tutup warung. Sekarang bisa diolah. Jadi olah dan lebih ke pengarsipan. Jadi arsipnya itu nggak hanya berupa video atau foto. Jadi ada suatu produk kenang-kenangannya. Arsipan kayak Jakarta Biennale, dapat, dibikin tas. Ini arsipnya Jakarta Biennale, ini arsipnya ini. Jadi nggak hanya dokumen, nggak hanya video berbentuk media itu. Jadi ada media tas. Keren bro. Berarti ibaratnya sampah-sampah plastik tadi yang dimaksud itu sebenarnya banyak ya. Macamnya kayak ada tutup botol bisa, Tupperware yang udah rusak bisa juga, ya kan, didaur ulang, sampai kantong kresek juga bisa. Kantong kresek bisa. Padahal kan ini sampah-sampah yang sebenarnya ya kita lihat di mana-mana orang buang sampah sembarangan ya. Justru yang plastik ini kan sebenarnya yang apa ya? Yang butuh bertahun-tahun. Nah, butuh bertahun-tahun. Menghilangkannya. Betul. Apa nama istilahnya sih, nggak bisa hancur gitu ya. Bisa lebur hancur. Iya. Dia itu sih. Tapi kalau Good R&D nggak terlalu fokus ke situ karena lebih mengajak bertanggung jawab atas sampah pribadi sih, atas sampah diri sendiri. Ya kita udah nggak, ibaratnya udah nggak bisa lepas dari plastik kan, karena di semua produk yang ada dijual dimanapun plastik kan, untuk si packagingnya. Akhirnya ya udah, kita nggak bisa puasa juga, kita juga nggak bisa menolak. Kita nggak bisa menggunakan plastik. Kita udah sangat susah kan. Betul. Akhirnya udah lu bertanggung jawab atas sampah lu sendiri. Lu konsumsi ya lu mau kemanain lagi nih setelah lu konsumsi. Kalau nggak kita kumpulin. Contohnya itu sih mengajak konsumsi pribadi. Sedangkan di sini kan di Indonesia udah banyak kan ibaratnya yang untuk mengolah plastik itu kan. Nggak hanya Good R&D doang, ada. Ya bisa ibaratnya lu kumpulin atas sampah lu sendiri konsumsi, lu kirimin ke kayak Good R&D atau yang fokus dalam plastik itu. Banyak kan orang-orang yang mendaur ulang.